Assalamualaikum. Ya.
Modal mandir segini, cakep. bulan Desmana. Modal mandir segini, bulannya biji sama jambu biji. Bulan modal mandir segini, bulannya biji sama jambu biji. Para jamaah yang hadir di sini, kami doakan pada rizki bisa pergi haji. Alhamdulillah. ودين الحق يظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رسول الله ويسر في أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Beliau sebagai ketua PNU dan juga sekitar pengurus PNU Kelurahan Jambuti dan tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi masalah kami. Kemudian Sohibul Baik, yakni guru kita, orang tua kita, Muqarrab Ustaz Haji Agung dan juga segenap Kan suling, subuh keliling be. juga para ketua RKM masjid dan mushola, para ketua guru yang mohon izin, para ketua guru dan ketua RKM dan juga para yang Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang penuh dengan ketaatan dan juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus menghina mahasiswa ulama Jawabi Bapak Kiai Samsi Surya dan para jemaah semua. Marilah kita tidak sebutkan satu-satu namun tidak mengenai satu masalah. Marilah kita pada diri dan sungguh ayat Allah SWT lima rahmat taufiq dari nasabahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua berbagai kenikmatan, nikmat hidup dan fasilitas hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melakukan kaki sungguh-sungguh di jalan dosa. Semoga mendapat berkah dan Allah diwasikan mendapat rahmat untuk kita semua. Salam dan salam semoga. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad tanggal 4 Mei 2025 kita lagi subuh gabungan MUI Dewan Indonesia Jawabi Bapak Haji JJ, tak lupa hormati Bapak Haji Agus Sarjito, Ketua Majelis Akbar dan seluruh Ketua DKM Kelurahan Jawabi dari Alidaya Pak Haji Mohtar Ali dan seluruh jamaah dari Al-Madinah Pak Haji Abdullah dan jamaahnya, dari Atofik Pak Haji Samsuri dan seluruh jamaah yang saya hormati, kurang kenal juga ya Al-Qawi kan Ketua DMI dan seluruh jamaahnya, dan Anur Mahubani, terhormat Bapak Ketua RW 03 Pak Yulanto, RW 02 Pak Tasdim.
para hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada Haji Sanusi ketika beliau menjadi dan mendirikan Majelis Ulama Indonesia Jambi. Karena itu saya sungguh merasa bahagia karena pada pagi subuh ini saya dapat duduk di samping beliau, ialah tokoh yang dulu memulai adanya Majelis Ulama Indonesia di tingkat kelurahan, ialah di Desa Jambi, yang kemudian juga berdiri di kelurahan yang lain di Kecamatan Cimanggis. Kita doakan Al-Mukarram Haji Sanusi senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia, panjang usia, dan senantiasa akan bersama kita, tidak hanya di acara subuh keliling, tetapi juga di kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Sahabat saya, Ketua DMI Ustadz C.C. Syafudin rahimahullah, kemudian juga Ketua Majelis Istighosah Al-Bahri yang alhamdulillah sejak beberapa waktu yang lalu mendapatkan amanah menjadi Ketua Pengurus Ranting NU di Kelurahan Jambi. Maka insya Allah mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, maka NU di Jambi yang sudah baik di bawah pimpinan Pak Ali Maskur akan semakin baik dan akan ikut bersama-sama dengan kita untuk mendekatkan hubungan kita satu dengan yang lain. Dan juga tidak lupa Sayyidul Bait Bapak Haji Agung Suryono. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di sebuah masjid yang semakin indah, Al-Kausar, yang mengambil nama sebuah telaga nanti surga sana. Dulu ketika kita datang kemari, masjidnya masih lebih sederhana dari ini, tetapi kemudian atas perjuangan dari Pak Haji Agung Suryono, maka masjid sudah berkembang dan menjadi lebih indah. Pintu-pintunya, Masya Allah, kita masuk merasa sejuk, dan pagi hari ini kita berada di sini. Karena itu maka kita doakan Pak Haji Suryono dan seluruh DKI Masjid Al-Kausar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah dengan semakin baik. Kemudian segenap pengurus MUI dan pengurus DMI dan juga para ketua TKM yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan acara yang dulu dirintis oleh menyatukan kita umat muslim di wilayah Jambi melalui kegiatan subuh keliling. Kita mohon doa dari Pak Haji Sanusi, mudah-mudahan kegiatan ini akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kita juga berdoa karena ada dua di antara pengurus MUI dan juga pengurus NU yang insya Allah pada tanggal 5 Mei yang akan datang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji, ialah Bapak Ustadz Enden Supriyatna yang juga merupakan pembina dari Majelis Ulama Indonesia dan juga pengurus NU, juga Pak Ustadz Ahmad Waluyo yang insya Allah akan berangkat memenuhi panggilan setelah beliau mendaftar pada tahun 2012. Mudah-mudahan dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, sehat selama pelaksanaannya, dan dapat kembali ke Jambi dan semakin dapat mendorong kegiatan-kegiatan di tempat kita ini. DMI dan MUI belum melaksanakan suling, maka alhamdulillah pada hari ini kita telah dapat kembali melaksanakannya. Mengapa kemudian 2 bulan tidak melaksanakan? Karena ada bulan Ramadan, kemudian di Syawal juga sibuk jemaah untuk bersilaturahmi. Dan insya Allah pagi hari ini maka tema atau topik yang dipilih adalah tentang halal bihalal. Ini dari Pak Cecep mengusulkan judul halal bihalal silaturahim. Kemudian dengan demikian maka mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Taala, dan siapapun kemudian tidak menegur saudaranya selama 3 bulan berturut-turut, 3 hari berturut-turut, maka dia mendapat
doa dan tidak disukai. Maka mudah-mudahan pagi hari ini Usar yang telah dapat menjadi tuan rumah pada kesempatan pagi hari ini memulai kegiatan setelah kita berhenti sementara selama 2 bulan. Laporan ini juga kami sampaikan kepada Pak Haji Sanusi bahwa insya Allah apalagi kalau dikerjakan bersama dengan DMI, maka kegiatan suku keliling di Jamut ini akan dapat senantiasa meningkat, bermanfaat, bermartabat, dan mencerminkan citra umat Islam di Jamut. Demikianlah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Kampung Bidul MPD, kita doakan juga agar S3 beliau secepatnya selesai haji. Terus selanjutnya nanti sama-sama kita dengarkan sambutan yang ketiga, yakni sambutan dari Ketua DMI Kelurahan Jamut kepada guru kita Mukarram Ustaz Haji KJ Syafruddin SD. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ketua DKM Masjid Al-Kausar Bapak Haji Agung yang telah memfasilitasi kami DMI dan MUI untuk mengadakan subuh keliling. Dan yang kami muliakan dan kami banggakan orang tua kita semua, Bapak Haji Sanusi, alhamdulillah semoga selalu beliau dalam keadaan sehat walafiat. Juga kepada Ketua dan Majelis Ulama Indonesia Pak Haji Kabul, juga semua kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Jamut, juga kepada sahabat-sahabat Dewan Masjid Indonesia Jamut, alhamdulillah yang hadir di sini, juga pada Ketua DKM, alhamdulillah sahabat Jamut. Mungkin di sini juga ada yang jauh, itu juga dari An-Nur sana, dari Mahogany sama dengan Alkawi, juga ada Ustaz Kamil, ada Ustaz Abdullah, ada Ustaz Yana, juga ada Permata Puri ya, salah-salah Puri Swegari ya, berarti udah melampaui ya, udah nyebrang semuanya, ya alhamdulillah. Jadi iya. Jadi yang namanya subuh keliling tadi disebut disingkat apa di nama Pak Haji Ketua DKM Al-Kausar. Kenapa sih subuh kelilingnya enggak di masjid gitu loh? Jadi ini saya sedikit mau meluruskan, ada Al-Quran yang mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa atu zakata wa lam yakhsha ilallahi fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid kalian. Ini Ketua DKM ini nih. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid kalian. Nama yang baru masajidullah man amana billahi wal yawmil akhir, dan mereka percaya pada hari akhir, wa qama salat dan masjid kalian. Walam yasa'illallah fa'asa, jangan takut kepada apapun. Ulaika ayyakunu minal muhtadin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Insyaallah kita semua mendapat petunjuk. Perkaranya ada orang yang memang sholat di masjid ini ketika menghadap salah. Kenapa? Karena semua kita itu punya kewajiban memakmurkan masjid kita. Karena aku nggak pernah bohong. Jadi yang kita inginkan adalah silaturahim tadi, apapun bentuknya. Kita di sini berkumpul. Tadi Pak Haji Kabul mengatakan silaturahim aja ya. Alhamdulillah. Jadi saya cuma hanya menambahkan satu ayat, itu ada surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa azwajaha wa tasaluna wal arham.
Innallaha kana. Berapa ini? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa azwaja kullaha mimma tasa'alu na'atham innallaha kana innallaha kana alaikum raqiba. Jadi wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan kamu diciptakan dari satu Adam dan diciptakan di antaranya dengan Siti Hawa supaya kamu saling mengasihi, menyebut namanya. Adalah mawaddah fil qurbanya dapat, silaturahimnya dapat, kekeluargaannya dapat. Karena kunci kita semua Allah terima ibadah kita di arham. Karena barang siapa yang memutuskan silaturahmi tadi disinggung oleh Pak Haji Kapur, hablum minannas, hablum minallah. Setiap orang yang hablum minallah hanya taat, tapi hablum minannas dia tidak taat. Ini ibarat apa ya? Makan tanpa garam. Karena orang yang ridho itu, ridho kenapa? Ridho tak akan masuk surga. Karena ini juga PR pada ketua DKM, harus ketua DKM itu adalah orang yang diberi amanah kepada masyarakat, kepada lingkungan. Orang yang benar adalah sebenarnya amanah. Jadi ini ayo kita ketua DKM saling bahu membahu makmurkan masjid kita, jaga hubungan dari kiai, dari umaroh, dari lingkungan, ajar semua perkara yang kita sudah ajar. Dia mau tidak mau masjid itu kalau alam, tapi itu tugas kita. Karena nanti di yaumul akhir akan dipertanggungjawabkan apapun yang kau jabat, apapun yang kau pernah diamanahkan kepada orang lain, itu harus bertanggungjawabkan. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dua salam yang tidak membutuhkan dijawab. Yang pertama, ketika kita salam setelah sholat imam, assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya nggak perlu jawab waalaikumsalam. Yang kedua, salam yang tidak perlu membutuhkan jawaban ketika kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur, kemudian waalaikumsalam, itu kabur semuanya. Nah, selebihnya dari itu kita wajib menjawab ketika mendengar ucapan salam. Mari di pagi yang bahagia ini kita bertukar kado, kita bertukar doa. Ya, saya mendoakan hadirin semuanya, juga hadirin semuanya mendoakan kami. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf saya memperhatikan yang sedang mencicipi hidangannya. Alhamdulillah, ikhlas Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, Kiai Sanusi, Bapak Ketua MUI, Bapak Ketua DMI, guru saya Pak Haji Agus, Ustaz Ade, juga para jamaah semua yang mohon maaf para guru-guru, para ustaz yang mohon maaf lahir batin.
Allah tidak mengurangi rasa takut dan rasa hormat saya kepada antum semuanya. Yang kedua, Kalau di atopik kenapa saya disebut satu karena diagendakan sama guru saya Kiai Mukhtar sampai jam 6, sedangkan saya sudah jam 6. Saya tinggal menunggu saja gitu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama, marilah kita sama-sama ucapkan puji syukur alhamdulillah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas berkat hidayah, inayah dan afiyahnya, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Setelah kita beberapa jam Allah matikan. Karena tidur itu sejatinya kita mati. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Karena tidak mungkin bisa menghadiri undangan ini, bisa berjalan ke Masjid Al-Kautsar ini kalau kita tidak Allah berikan kesehatan. Yang terpenting alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan iman dan Islam ini kita punya keyakinan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, melawan diri, melawan ego diri, melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas, karena Allah titipkan keimanan kepada kita. Itu yang patut kita syukur. Salawat seiring salam semoga tercurah tetap kepada baginda alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya mohon izin kiai, para guru semuanya, kalau saya nanti melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan dari jam 6, kurang lebih insya Allah 5 menit sampai 7 menit, satu ayat yang perlu kita renungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ala ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah sholat ketika tergelincir matahari atau waktu zuhur, ila ghasaqil laili, sampai malam atau waktu asar dan maghrib. Allah tekankan. Wa qur'anal fajri, dan sholat apa? Sholat subuh. Allah menekankan menggunakan inna taukid yang benar-benar Allah mengistimewakan. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat subuh ini, apalagi berjamaah di masjid, kana mashhuda, malaikat menyaksikan. Masya Allah, apakah kita tidak tergugah untuk melaksanakan ini? Allah mengutus malaikatnya, Allah menetapkan malaikatnya untuk apa? Untuk menyaksikan hamba-hambanya melaksanakan sholat apa? Sholat subuh berjamaah di masjid tentunya. Kalau berjamaah di masjid tentunya. Inilah mungkin yang digagas para guru-guru kita, para sesepuh-sesepuh kita. Kenapa diadakannya sulit atau subuh gabungan atau wasilah subuh, apalah itu namanya? Mungkin ini selain melaksanakan sholat subuh juga silaturahmi. Karena ulama besar yang berasal dari Indonesia, Syekh Nawawi, mengatakan tidak ada yang lebih utama ketimbang dua perkara. Khoslatani la syai'un afdalu min
al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Di bab yang kedua, kata Syekh Nawawi, hanya ada dua perkara yang tidak ada yang lebih baik ketimbang yang dua ini. Apa yang dua ini? Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Termasuk ayat yang tadi, kalau kita merasa beriman kepada Allah, termasuk ayat-ayatnya Allah, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Saya yakin mungkin Pak Ketua DMI MUI tidak perlu capek-capek mengajak-ngajak para ustaz, para kiai, para guru, tidak perlu capek mengajak ayo sholat subuh di masjid berjamaah. Saya yakin ketika itu imannya Allah tanamkan dan kita menerimanya keimanan itu. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu malaikat menyaksikan, masjid tidak akan sepi. Masya Allah. Tapi kan gimana kenyataannya sekarang? Mungkin di Al-Kausar yang imam satu, yang makmum tiga, gitu ya Ustaz Gufron. Jadi jamaah tetapnya ya Ustaz Gufron, ya imam, yang ada makmum. Kalau saya tanya Ustaz, kalau sholat subuh di Al-Kausar berapa shop biasanya? 2 shop, 1 imam, 2 makmum, 3 orang. Mungkin sama di masjid-masjid yang lain begitu. Kenapa? Mari Al-Fakir mengajak sama diri pribadi, umumnya mengajak kepada jamaah sekalian. Mari kita sudah dikasih hidangan-hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disediakan ganjaran-ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanji. Jika Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kata Allah, salat subuh disaksikan malaikat, yakini, imani. Karena kata Syekh Nawawi, kata Imam Nawawi, hanya 2 perkara yang tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikannya. Yang pertama, al-imanu billah. Yang kedua, kata Syekh Nawawi, saya sudah 5 menit berdiri, mohon izin 2 menit lagi. Yang kedua, orang yang memberi manfaat kepada orang-orang muslim atau saudaranya. Dengan cara apa? Dengan cara silaturahmi ini. As-silaturahmi tajlibul umur wa kasiratul rizq. Allah buktikan sekarang bahwa silaturahmi ini dapat memanjangkan umur dan mendatangkan rezeki. Betul gak Pak? Bapak berangkat dari masjid masing-masing atau jemaah sholat di Al-Kausar ini, setelah sholat subuh ada kajian zikir. Pada kata Allah, ala bidzikrillah, ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka dengan zikirlah hati-hati kita akan menjadi lemah lembut. Setelah zikir, siraman rohaninya Allah hidangkan siraman jasmaninya. Saya berdiri berbicara, bapak-bapak bisa mencicipi hidangan-hidangan. Itu bukti ayat-ayat Allah yang bersirat bahwa Allah tidak akan ingkar sama janjinya. As-silaturahmi tajlibul umur wa kasiratul rizq. Yang berikutnya, ada hadis berikutnya, ketika kita duduk di majelis, julusuka sa'ada bil majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la tatuba haroban khairul laka min alfi alfiraqah. Duduknya hamba, duduknya kita di majelis ilmu sa'atan, sebentar saja. Sedangkan kita tidak membawa kolam, tidak menulis apa yang kita dengar, hanya mendengarkan saja. Khairul laka min alfi alfiraqah. Lebih baik ketimbang kita menginfakkan sendiri, atau ketika saat itu kita mengorbankan 10 unta. Pertanyaannya, sekarang kita sebentar lagi Idul Adha, mampukah kita mengorbankan 10 unta? Belum tentu, karena ada lain-lainnya. Akan tetapi dengan duduknya kita di majelis ilmu sa'atan khairul laka min alfi raqabah. Mungkin itu sedikit, mohon maaf para kiai, para ulama, sedikit yang dapat saya sampaikan karena waktunya
sudah melebihi, karena saya gak enak yang ngasih mandat itu yang Ustaz Mukhtar. Ustaz dijadwal sampai jam 6. Khawatirnya para jamaah ketika hari Ahad itu ada kegiatan lain. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sebelum melaksanakan aktivitas yang lain kita awali dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dengan melaksanakan silaturahmi. Mudah-mudahan kita keluarnya dari majelis ini menjadi hamba-hamba yang bersih, yang hamba-hamba yang Allah lindungi, hamba-hamba yang Allah berkahi ila akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kita Ustaz Sulaiman Furdi SPDI yang tadi telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke acara terakhir yaitu doa penutup, izinkanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu kami mengundang segenap ketua DKM dan juga para jemaah untuk sama-sama kita persiapkan menghadiri kegiatan rutin kajian tafsir dan tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang dilaksanakan pada pekan kedua dan pekan keempat. Insyaallah di bulan ini akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2025 bertempat di Masjid Baitul Hikmah. Baik, untuk selanjutnya nanti untuk masih di bulan selanjutnya akan dilaksanakan di Villa Cibubur 3. Dan kita akan sampaikan di grup DMI maupun di grup MUI. Baik para jemaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti guru kita memberi doa, izinkanlah Al-Fadhil setelah pembawa acara menyampaikan permohonan maaf dari awal sampai dengan akhir dan kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan jazaa atas kehadiran para jamaah, terutama para ketua DKM kepada para jamaah hadir di sore pada pagi hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bagi dari kurangnya kami mohon maaf, dan insya Allah setelah kita doa penutup mohon yang pulang terlebih dahulu kita nanti sama-sama untuk bersalaman kepada guru kita tercinta Bapak Ustaz Sahdin Al-Batuni. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa rasulina Muhammad. Sebelumnya Pak Haji Agung beserta jajarannya, saya alhamdulillah senang kemarin penceramahnya katanya dari luar. Saya bisa bayangkan penceramah dari luar. Ini akhirnya penceramahnya dari dalam, jadi kita bisa lihat. Ya dalam, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Di sini sambil kita menunggu bagi makanan, kita hadir tidak satu warna. Ya, ada ketua DMI, ada ketua MUI, ada ketua NU, ada ketua majelis, juga ada DKM dan berbagai macam ya pekerjaan dan jabatan yang dipegangnya. Buah
pohon, buah yang matang dibungkus koran. Hidup di dunia hanya lelakon, kita semua hanya sebagai peran. Oleh karenanya tadi sudah dijelaskan kita bersama saya di Kabur, Pak Haji Agung, semuanya kita bersilaturahmi ya. Dalam arti kata kita sholat subuh memanfaatkan waktu yang diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau buah delima, ya buah delima. Tidak mungkin jadi gorengan. Benar ya? Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Karena penyesalan selalu datang belakangan. Ya, kalau kita udah orang-orang ngumpul di rumah kita baru menyesal. Inilah salah satu tadi dikatakan sholat subuh itu amalan yang luar biasa ya, karena pada prinsipnya suatu amal ibadah yang berat dilaksanakan, Allah sudah menyiapkan suatu balasan pahala yang besar dan sangat luar biasa. Yuk sama-sama kembali kita membuka masjid kita untuk subuh berjamaah, dan setiap sebulan kali yuk kita datang di tempat yang sudah ditentukan ya. Misalkan besok ini insya Allah di Al-Ikhlas betul ya, besok di Al-Ikhlas Cipila di Bubur 3 ada di sini DKM ada perwakilannya ya. Alhamdulillah. Jadi Pilar Cibubur 3 ini saudara di sini. Dan untuk itu bersama kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduk kita, kumpul kita bersama di sini nanti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma adina bi hudaka wa ja'alna masyayikh fi ridha wa la tu'adina waliyan siwa wa la tatalna mimman khalaqa wa asab. Wasbunallahu wa ni'mal wakeel la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersalaman dulu. Sallallahu alaihi wasallam.
Kang Juri. Mantap. Kita syukuri. Ini Pak Haji Sanusi sebagai pendiri dari MUI Subuh Keliling ya. Gimana Pak Haji harapannya ke depan Pak Haji? Harapan kita ke depan insya Allah MUI akan lebih maju, lebih eksis, lebih banyak program-programnya. Insya Allah sekarang kita menjadi contoh teladan daripada di wilayah kita ya, antar persatuan umaroh dan ulama benar-benar satu. Amin ya Rabbal alamin. Pak MUI harapannya? Masya Allah, pagi ini saya bersama dengan Al-Mukarram Sanusi yang mendirikan MUI di Kelurahan Harjamukti dan memulai adanya subuh keliling. Saya sangat bahagia sekali bersama dengan beliau karena beliau umur panjang dan saya dapat duduk bersama beliau pagi ini dalam rangka mengikuti, melanjutkan apa yang beliau dulu hajatkan, dan insya Allah mudah-mudahan doanya agar MUI Harjamukti dapat melaksanakan amanah dengan amin. Dan mohon dukungan dan doanya ya Pak. Amin. Ya, Pak Demi. Alhamdulillah dengan kegiatan subuh keliling ini kami sebagai Dewan Masjid Indonesia memfasilitasi kegiatan Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan, mengepakkan sayapnya, baik itu ke masjid-masjid yang belum selama ini terketempatan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya Harjamukti ini benar-benar guyup. Insya Allah orang tua kita biar jadi penerusnya ini tidak akan pernah mati obor. Saya seperti itu ya. Jadi karena di Harjamukti itu ada 3 nih. Ada Kampung Pondok Ranggon, ada Kedurenan, ada Kalimanggis. Sebenarnya 3 kesatuan inilah yang membuat kita menjadi kuat. Pak Haji ya. Itu aja dari kami yang ingin tetap menguatkan ukhuwah Islamiyah, hubungan kita sesama ketua DKM, sesama para ustadz dan juga salah umarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih perwakilan DKM nih Pak Haji Agung. Apa harapannya ke depan? DKM mudah-mudahan ke depan MUI tambah sukses aja gitu. Kita bisa bekerjasama lebih bagus lagi, lebih harmonis lagi gitu. Amin. Semoga semuanya niat hajat kita semua terkabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih semuanya para kiai. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kita suling subuh keliling dari MUI. Gimana harapannya Pak Agus Harinto selaku Ketua Tahfidz NU dan juga Ketua Majelis di Al-Bari. Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara hari ini berjalan baik. Mudah-mudahan dengan bersilaturahmi
dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati semua yang hadir menjadi tenang. Amin. Allah zillahi tatma'innul qulub. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz, harapan Pak Ustaz buat jamaah dari Arja Mukti nih. Alhamdulillah, terima kasih Masya Allah dengan adanya silaturahmi subuh ini menggugah kita luar biasa ya, diisi dengan silaturahmi dan zikir. Mudah-mudahan ini menjadikan kita dalam bersilaturahmi, dalam sosial, dalam ibadah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, ini imam masjid ini Pak Ustaz Rustandi Abah. Sehat Abah? Alhamdulillah, Ustaz Pantun di sini selalu standby setiap diperlukan. Amin. Mudah-mudahan jadi ban serep selalu aman. Amin.